Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKTI Erlangga, kami mewawancarai dengan Bapak Haji Maskur Samia. Kami mau dengan Bapak yang pertama, siapa pendiri Partai Politik PKS ini? Bisakah Bapak bicarakan sedikit sejarahnya tentang Partai Politik PKS ini dan misi misi PKS? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya cintai di mana saja berada, menjawab pertanyaan Adinda Dini tadi, subhanallah luar biasa. Siapa pendiri PKS? Pendiri PKS ini adalah orang-orang yang insya Allah punya komitmen besar untuk melahirkan kesejahteraan. Salah satunya adalah Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Bapak Anies Mata, Bapak Ahmad Heriawan yang sekarang jadi gubernur di Jawa Barat, dan kemudian Bapak Nur Mahmudi, serta para tokoh yang lain yang insya Allah tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Lalu yang kedua, sejarah berdirinya PKS itu adalah semacam kegamangan, kegalauan, karena pada waktu itu muncul generasi yang terdidik dari masyarakat kampus dan pelajar-pelajar se-Indonesia ingin mengambil momentum reformasi pada waktu itu, di mana korupsi, kolusi, nepotisme telah melanda bangsa kita. PKS hadir menjadi sebuah partai politik yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu visi misi daripada PKS itu visinya adalah menjadi partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani bangsa. Untuk menerjemahkan visi PKS ini, insya Allah ada 5 misi. Pertama adalah capacity building. Yang kedua adalah misi institutional building. Yang ketiga adalah misi social building. Yang keempat adalah misi social building, dan yang kelima adalah misi nation building. Ada 5 misi yang luar biasa. Misi capacity building itu adalah membangun kapasitas kader agar secara kualitas mereka luar biasa, tapi juga kuantitas kader. Dan kemudian kita mendorong seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berada di garis kemiskinan, mereka harus belajar. Karena itu maka alhamdulillah pada sekitar tahun 2002 itu lahir Undang-Undang Pendidikan Nasional yang mewajibkan agar harus ada alokasi anggaran 20% untuk pendidikan. Dan itu didorong, diperjuangkan oleh PKS. Harapannya agar masyarakat Indonesia adalah menjadi masyarakat yang cerdas dan pandai bersama dengan kader-kader PKS yang insya Allah mereka juga diharapkan memiliki kapasitas. Capacity building itu diharapkan muncul yang disebut dengan institutional building. Institusi masyarakat kita insya Allah adalah sebuah institusi masyarakat yang luar biasa, dan itu dimulai dari kita membangun kekokohan, soliditas, dan kegotong royongan kebersamaan dalam partai ini. Jadi partai PKS itu adalah partai yang kita harapkan menjadi partai yang kokoh secara struktur, dan yang ketiga adalah social building dengan modal capacity building dan institutional building diharapkan menebarkan nilai-nilai manfaat di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang keempat adalah political building. PKS berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengagregasi, membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan alhamdulillah di Samarinda ini sudah kelihatan
bangunan-bangunan jalan ya, jalan lingkungan, ini adalah hasil real perjuangan kader-kader PKS di parlemen. Dan pada saat mendukung Pak Jaan sebagai wali kota, dulu kami mempersyaratkan agar beliau membangun jalan lingkungan, membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah nation building, kesertaan PKS menjadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, bahkan calon presiden adalah bukan berangkat dari ambisi, tetapi berangkat dari sebuah niatan memiliki kekuasaan akan memberi ruang yang luas untuk mensejahterakan dan menyebarluaskan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, apa manfaat Bapak dapatkan selama memiliki partai politik PKS? Iya, saya kira bersama dalam partai politik PKS, alhamdulillah ya kan, dulunya ketika kita secara sendiri dan pribadi hanya bisa berjuang untuk lingkungan masyarakat kita, selain berjuang untuk kemaslahatan keluarga sakinah dalam rumah tangga, begitu bersama dengan PKS kita bisa menebarkan kebaikan yang lebih lagi di tengah-tengah masyarakat. Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang terus menebarkan kepedulian? Ada bencana kebakaran turun, alhamdulillah. Ada bencana kebanjiran, PKS turun. Ada berbagai bencana tanah longsor, PKS turun. Ada tsunami, PKS turun. Ada bahkan berbagai bencana di tengah-tengah masyarakat, PKS turun. Ini tidak saja dipengaruhi oleh adanya pemilu atau tidak adanya pemilu, oleh tanggal 9 April atau tidak, PKS terus berjuang dan bekerja di tengah-tengah masyarakat, karena PKS punya semboyan kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah akan mengalirkan kebaikan kepada kita. In aksantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak nanti, suatu saat Tuhan akan kasih balasan kepada kami, kepada PKS, kepada kita semua. Dan yang ketiganya, apa visi misi Bapak jadi caleg PKS ini? Visi misi saya menjadi caleg PKS adalah ingin berguna dan semakin berguna bagi masyarakat. Visi ini mengarahkan saya bahwa seluruh aktivitas saya harus dibingkai oleh sebuah niatan yang suci dan bersih karena Tuhan, karena ingin menebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kebersamaan. Dan yang kita ingin produk adalah pembangunan dalam jangka panjang, baik itu pembangunan yang menyangkut pembangunan fisik, pembangunan mental, dan pembangunan spiritual. Termasuk kami akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk bagaimana tidak ada satupun alasan ya pelajar di Kalimantan Timur ini atau seusia pelajar mereka tidak sekolah. Mereka harus sekolah, mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan harus kita dorong bahwa anggaran pemerintah itu dititik stressingkan pada mereka. Karena dulu pada tahun 70-an Malaysia itu belajar kepada Indonesia, tapi sekarang Indonesia belajar pada Malaysia. Kita terlena dengan kekayaan sumber daya alam dan kita lupa bahwa human resources itu harus mendapatkan porsi anggaran yang sebesar-besarnya, yang diharapkan dengan peningkatan sumber daya manusia itu nanti akan mendorong kemajuan di segala bidang, terutama di Kalimantan Timur. Oke, makasih dengan Bapak Haji Maskur. Betul. Oke. Saya dengan teman saya dari SMKT Erlangga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Adik-adik, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk mensukseskan pemilu tanggal 9 April ini. Satu suara Anda pada PKS insya Allah akan menentukan kesuksesan pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur. Satu suara Anda menjamin tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu saya mengajak Anda mengenali lagu kami ya. Tanggal 9 April kita coblos nomor 3, pilih PKS, pilih PKS, pilih PKS, pilih PKS.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.